Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pertemuan mata kuliah teknologi internet. Untuk pengenalan dasar jaringan komputer dan internet, kita akan membahas beberapa poin, diantaranya yaitu mengenai jaringan, kemudian komunikasi data, jenis-jenis sinyal, perangkat keras dan lunak, model jaringan dan topologi, contoh konfigurasi, arsitektur protokol, dan sistem operasi jaringan. Definisi jaringan dan komunikasi, perlu Anda ketahui bahwa jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Kemudian dibutuhkan aturan-aturan atau disebut protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Untuk hal ini maksudnya bahwa dulu komputer itu berfungsi secara personal ya, stand alone begitu istilahnya ya. Sehingga untuk saat ini pun masih ya, jika Anda mempunyai PC di rumah, mungkin ada 2 atau 3 PC tetapi tidak dikoneksikan, maka itu disebut PC stand alone istilahnya begitu ya. Tapi kalau dibutuhkan sebuah jaringan ya, di mana komputer satu bisa terkonek dengan komputer yang lain. Nah, ini kemudian perlu dibuatkan jaringan ya, sehingga katakanlah ada lebih dari satu ya, itu dari masing-masing komputer itu bisa dikoneksikan sehingga antar komputer itu bisa saling terhubung. Nah, di sini tujuannya kenapa harus dihubungkan ya, supaya bisa berkomunikasi ya, tujuannya bisa membagi sumber daya ya, seperti file dan printer. Contoh saja seperti ketika di sebuah kantor ya, itu sudah dibuat ada beberapa komputer ya di ruangan staf begitu. Ternyata di sana hanya ada satu printer begitu. Nah, jika komputer-komputer di staf itu tidak dihubungkan, maka ketika menggunakan printer ya, itu harus dengan cara yang manual ya, yaitu dengan cara memindah file begitu ya, dengan menggunakan ya flash disk lah katakanlah seperti itu. Kecuali kalau sudah ada internet ya, itu juga sama ya, internet atau LAN ya, local area network, di mana komputer A ya, katakanlah ada komputer A, komputer B, komputer C, sedangkan printer itu ada di sebelah komputer C begitu ya. Komputer A dengan komputer B ini letaknya cukup berjauhan begitu. Jadi ketika komputer A dengan komputer B ketika ingin mengakses printer begitu, dia tidak perlu harus menggunakan komputer C ya, tetapi dia menggunakan komputer A itu dia bisa berkomunikasi dengan printer walaupun jaraknya jauh untuk melakukan print out ya, percetakan. Sama juga dengan file begitu ya. Jadi jika di sebuah ruangan begitu yang ada beberapa komputer yang dihubungkan ya, dibuatlah sebuah jaringan, maka masing-masing pengguna itu juga bisa saling bertukar file begitu ya, tanpa harus melakukan istilahnya mengeluarkan file itu dari hard disk begitu ya, menggunakan storage ya, storage device seperti flash disk yang kemudian dipindah begitu. Jadi cukup menggunakan jaringan itu sudah bisa.
Nah, untuk mencapai atau mencapai ya untuk jaringan komputer ini menggunakan aturan-aturan protokol ya yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Nah, di sini aturan-aturan protokol itu yaitu melakukan setting IP ya, IP address-nya, kemudian ada gateway dan sebagainya begitu ya. Ya semacam kesepakatan lah begitu ya kalau bahasa manusia. Kalau kita ingin berkomunikasi, kita ada kesepakatan-kesepakatan begitu ya. Ya contoh seperti kita orang Jawa gitu kan, kita paham yang diomongkan teman kita atau lawan bicara kita, karena dia juga menggunakan bahasa Jawa. Ya. Nah, dan ini sudah menjadi aturan-aturan begitu. Dan itu juga berlaku di mesin ya. Dalam hal ini adalah jaringan komputer, di mana ketika disetting IP address-nya di jaringan itu, maka komputer-komputer yang terkoneksi di jaringan tersebut bisa berkomunikasi. Nah, manfaat jaringan secara umum, ya tadi itu yang saya sampaikan, dapat saling sharing file ya, sehingga ketika Anda menyimpan file ya di satu direktori begitu, kemudian bisa disetting ya supaya bisa diakses oleh PC lain. Itu salah satu manfaat jaringan ya. Juga bisa tukar menukar data dan juga memungkinkan ya dapat menggunakan printer secara bersamaan. Ya tadi saya sampaikan bahwa kalau ada satu printer yang dipakai bersama-sama, itu kita tidak perlu memindah filenya ya dengan menggunakan flash disk, tapi kita cukup memanggil ya atau berusaha connect dengan printer yang dimaksud ya, tentu saja sudah disetting ya dengan protokol-protokol yang tertentu begitu. Juga dapat menghemat biaya ya, karena dengan jaringan ini ya mungkin biaya efisien waktu, tenaga begitu ya. Efisiensi kerja juga meningkat, kemudian file-file lebih mudah dipelihara ya. Karena ketika ada satu komputer yang mungkin dipakai orang lain begitu ya, dan kita juga butuh file di situ, maka kita bisa mengambil file-file tersebut tanpa harus mengganggu pengguna yang menggunakan komputer tersebut. Selain itu juga dapat meningkatkan kinerja sistem. Nah, terkait dengan komunikasi data adalah satu bagian dari ilmu komunikasi yang mengkhususkan diri pada penyampaian informasi yang berupa teks dan gambar. Ya. Jadi kan ada komunikasi visual, ya, komunikasi audio, begitu kan. Nah, kalau ini komunikasi data, yaitu komunikasi yang menyampaikan informasi berupa teks dan gambar. Nah, unsur-unsur pokoknya ada beberapa poin ini ya. Ada transmitter, dia sebagai sumber, kemudian receiver, dia yang tujuan ya. Kemudian ada media transmisi dan informasi yang berupa data. Kemudian mengenai sistem komunikasi di internet ini ya, jadi jaringan komputer adalah jaringan komunikasi data atau juga disebut sistem komunikasi. Nah, pertukaran data minimal antara dua entitas. Nah, ini ya contohnya, ada ilustrasinya. Ini contoh, katakanlah ini sumber, ya. Ini pengirim. Ini sistem pengiriman. Nah, ini di sini yang penting di sini ya. Ketika sumber dengan pengirim ini adalah sistem sumber ya. Jadi ketika ini dikirim ke penerima dengan tujuan, nah sistem pengirimannya inilah yang dinamakan dengan sistem komunikasi data begitu. Kemudian yang ini ada komputer, ada modem ya. Kalau yang tadi itu adalah contoh konvensional, kemudian ini ada jaringan telepon umum ya, kemudian ada modem, ada server begitu kan. Nah dari sini
komunikasi juga tetap bisa terlaksana tetapi menggunakan teknologi ya. Di sini ada komputer, ada modem, modem dengan modem ya, dia sebagai alatnya. Nah, sedangkan komputer ini sebenarnya kan kalau ini kan terputus ya. Sebenarnya intinya kan antara komputer dengan server. Tetapi bagaimana dia bisa terhubung? Dia membutuhkan tiga titik ini ya, tiga item ini. Jadi komputer ini bisa diintegrasikan dengan modem ya, begitu juga dengan server. Ya ini kan komunikasinya kan lewat sini dulu ya, dari komputer ke modem dulu, kemudian lewat jaringan ya, di sini lewat jaringan telepon umum atau sekarang sudah ada banyak nih ya, BTS tower-tower begitu ya. Kemudian masuk ke modem lagi dan baru diterima di server begitu. Nah, berikutnya mengenai teks ya, ini yang semakin lanjut ya. Teks ya, dia ada sumber, ada pengirim, ada sistem pengiriman, ada penerima, ada tujuan begitu. Nah, kalau kita menggunakan komunikasi data, jadi data itu ada aliran data digital ya, namanya bit begitu. Kemudian ini ada sinyal analog, kemudian aliran data digital bit lagi. Sehingga teks yang di sini itu namanya data digital, supaya bisa sampai ke sini, itu dia akan diubah ya menjadi sinyal analog ya, supaya dia bisa melewati jalur sistem pengiriman ini, mulai dari ini di sisi pengirim, kemudian bisa dikirim sampai ke sisi penerima, masih dalam sinyal analog, kemudian setelah sampai di titik penerima, itu diubah lagi menjadi data digital, dan setelah itu dikonversi lagi menjadi teks. Jadi intinya dari teks ya, melewati berbagai proses, kemudian kembali lagi ke teks begitu. Ya, saya kira itu saja dulu untuk mata kuliah pengenalan teknologi internet ya. Kita bahas yang dasar dulu mengenai teknologi komunikasi data dan teknologi internet itu menjadi satu kesatuan begitu. Terima kasih yang sudah mengikuti perkuliahan saya. Jangan lupa untuk login ke Siakat ya, dan beri komentar hadir di video yang saya upload di Siakat. Terima kasih, saya Siswanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.